99,82 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM spesial olahraga. Dan siang ini di Santai Siang bareng sama Rara kita akan ngobrol sama atlet yang tiba-tiba menari ya. Oke, siang ini kita bakal ngebahas gimana cerita ketika atlet pencak silat menari nih teman Pro 2 bareng sama Sanggar Tari Padepokan Tapak Suci Atambua. Asuhan Coach Bray lagi nih. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, luar biasa. Setelah tadi malam ya teman Pro 2, adik-adik dari Sanggar Tari Padepokan Tapak Suci di Atambua ini mengisi acara di puncak RRI Fest 2025. Akhirnya mereka pagi ini mau berbagi cerita nih ya. Mungkin minggu lalu masih ingat ya, kayaknya kita baru ngobrol sama coach ya. Dan tiba-tiba aja gak terasa minggu ini mereka sudah habis ngisi acara di RRI Fest. Ini juga tanpa kita rencanakan sebelumnya ya, mendadak gitu ya. So kita pengen tahu gimana cerita di balik layar ya saat Sanggar Tari ini yang berasal dari atlet pencak silat ini akhirnya turun juga mengisi pentas seni sebagai penari. Oke, Coach, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Akhirnya setelah anak-anak tampil, perasaannya gimana nih? Ya, alhamdulillah senang banget karena anak-anak berhasil tampil dengan maksimalkan waktu yang ada itu. Oke, luar biasa, baik. Nah, sebelumnya kita pengen tahu, ini katanya mereka atlet ya, Coach. Iya, betul. Ya. Jadi gimana ceritanya? Jadi gini Kak Rara, kita nih dalam satu organisasi kami itu pencak silat, namanya pencak silat, dan perguruannya itu perguruan Tapak Suci Atambua. Nah, di dalam pencak silat itu ada yang pure pencak silatnya dan ada juga masuk ke dalam sanggarnya. Oh gitu. Nah, kalau sanggarnya sendiri itu terdiri sanggar tari gitu kan, di mana pencak silat itu ada seninya juga. Ya, istilah kalau dalam pencak silat itu seni, jurus seni. Seni tunggal, ganda, beregu dan lain-lain gitu. Jadi ada unsur tarinya gitu kan. Jadi ini kesamaan ya. Makanya mereka juga bisa jadi penari ya. Betul. Dan coach ini juga serba bisa ya. Ini akhirnya bisa membimbing adik-adik kita menampilkan yang luar biasa banget nih. Yang belum sempat nonton bisa lihat di YouTube RRI Atambua Official ya. Iya. Oke, kita boleh kenalan dulu, ada siapa aja nih Coach? Oh ya, boleh dari ujung silakan. Ada siapa yang manis? Oke. Oke, ini mic-nya belum mati. Belum hidup. Belum kedengaran ya. Siapa namanya tadi? Putra ya? Dari SMP 1 Atambua, kelas 7 juga. Oke, baik. Terus ada siapa di situ? Perkenalkan, nama saya Kaila Nurmawati, biasanya dipanggil Kaila. Kaila. Saya kelas 7 dan bersekolah di SMP Negeri 1 Atambua. Oke, keren. Terus yang berikut? Perkenalkan, nama saya Zahra Syifa Ramadhani Gusma, biasa saya dipanggil Zahra. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Atambua kelas 8. Oke, baik ya. Kayaknya kita cek dulu nih mic-nya, kayaknya belum kesambung ya Zara ya, suaranya kecil banget nih. Baik, kita jeda sebentar dulu ya, kayaknya biar total nih output suara mereka lebih bagus lagi. Jangan kemana-mana, kita jeda sejenak ya, tetap di Santai Siang Pro 2 FM. I think I'm original and everybody's copying me. I've been
So cause then I'm not even born in the 90s. I love to Impala, I don't know what that means. All of my friends are tripping on LSD. I think I'm original and everybody's copying me. Cause everybody loves a girl who does what she wants. I'm too cool for the radio. Got vintage kicks, I'ma let you know. Got champagne bottles in the bathtub that my best friend stole from the yacht club. Parents got money but they ain't rich. I got Gucci but I prefer to thrift. I'm hot shit, you know how it is. I'm an edgy, cool kid. La 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 la. Edgy, cool kid. I'm too coke, yeah, I like to eat. I could save the world with recycling. I'm a lonely girl, but I'm sociable. Call me emo, I'm emotional. Showing up stoned to the party. Don't want another play, top 40. I don't know the words, but I'll hum along. Like, oh my god, this is my favorite song. 'Cause everybody loves a girl who does what she wants. I'm too cool for the radio. Got vintage kicks, I'ma let you know. Got champagne bottles in the bathtub that my best friend stole from the yacht club. Parents got money but they ain't rich. I got Gucci but I prefer to thrift. I'm hot shit, you know how it is. I'm an edgy, cool kid. La 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 la. Edgy, cool kid. La 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 la. Edgy, cool kid. You're literally so cool. Yeah, so cool. You're so indie cool and edgy. Yeah, you're right. So we're not joking. We're not kidding. But are we? Oke teman Pro 2, ya masih di Santai Siang Pro 2 FM bareng sama Sanggar Tari dari Padepokan Tapak Suci Atambua, asuhan Coach Bray. Hai. Halo. Kita absen lagi nih, ada Coach Bray sama tadi Kiki ya. Terus ada siapa, Zaki, Putra, Kaila, Zahra, bener ya? Oke, udah hafal nih berarti. Nanti aku minta hadiahnya ya Coach, karena sudah hafal. Baik, nah kita pengen tahu nih gimana perasaan kalian semalam ya bisa tampil di Sanggar Tari lagi di acara RRI Fest. Sorry lupa nih. Dari siapa dulu nih? Zaki, Kiki, gimana perasaannya? Senang tapi agak tegang dikit. Tegang ya semalam. Oke. Terus kita pengen tahu pas penonton tuh kan banyak yang ikut goyang tuh tadi malam. Tuh kamu ngerasanya gimana? Seru ya. Lihat orang senang ya. Tapi masih agak tegang juga. Lumayan. Oke. Itu yang semalam pegang itu siapa ya? Oke lah. Yang sebagai dia perannya ganda dia, sebagai ibu juga, sebagai penyambut juga. Oke. Semalam itu cantik semua, jadi bingung saya yang mana. Sama semua ya. Oke, Kela gimana perasaannya nih jadi dua karakter ya? Senang bisa jadi pemeran utama juga. Terus bisa tambah pengalaman narinya lebih banyak. Oke, nggak tegang ya waktu tampil atau udah biasa? Udah biasa. Gimana, seneng nggak waktu penonton akhirnya rame-rame ikut menari gitu? Iya, senang kayak ikut goyang juga. Bangga ya? Ya. Oke, baik. Terus ada lagi tuh pemeran utama cowoknya Zaki ya. Yang paling kecil dia ya. Di sini masih SD, yang lain udah SMP semua. Gimana perasaannya Zaki?
Senang sekali. Kamu nggak grogi? Grogi Dikit. Terus itu kan kalian goyang tuh, apalagi pacu jalur yang terakhir tuh semua ikut goyang. Kalian gimana rasanya? seru. Seru, senang ya. Oke, lanjut lagi. Ada Putra ya. Gimana perasaannya tampil tadi malam? Senang. Oke, terus gimana tuh? Nggak grogi? Grogi. Dikit, banyak. Dikit aja ya. Oke, lanjut lagi Zahra mungkin ya. Gimana perasaan Zahra tampil semalam? Senang ya. Agak tegang dikit. Oke, ini kita pengen denger cerita nih karena kita kemarin itu minggu lalu kita belum tahu bahwa kita bakal tampil ya semalam gitu. Ada yang bisa ceritain nggak persiapan kalian tuh gimana? Siapa, Kaila atau siapa, Kiki? Kaila, gimana persiapan kalian berapa lama sih? Persiapan kami itu 5 hari. 5 hari ya. Ya. Jadi hari Senin berarti atau hari Minggu? Antara hari apa? Hari Minggu ya coach ya. Oke, hari Minggu 5 hari gitu. Itu gimana tuh 5 hari latihan menghafal gerakan, susah nggak? Susah ya. Dari sore sampai malam. Dari sore sampai malam latihan setiap hari? Latihannya? Ya. Wow, keren banget totalitasnya. Oke, itu siapa nih kira-kira yang paling susah ngafalin gerakan nih coach di antara mereka yang hadir ini? Rata-rata semuanya hafal gerakan cepat. sih, cuma yang saya ngajarkan jadi penari itu bagaimana membuat penonton itu seolah-olah ada di dalam tarian yang kalian sampaikan gitu. Okay. Apalagi tarian ini saya buatnya konsepnya agak berbeda dari yang ditampilkan peserta RRI Fest sendiri seperti yang Kak Rara lihat sendiri kan. Oh iya, ini kayak teater gitu ya. Gitu. Dan semi teater gitu. Dalam tarian itu saya membuat tarian dalam bentuk bercerita. Itu dia, itu yang berbeda dari peserta lomba di RRI Fest itu. Sebenarnya mereka mau lomba tapi mereka ya ini gabungan sekolah-sekolah yang berbeda ya. Jadi Sanggar Tari nggak memenuhi persyaratan dan mereka tampil luar biasa sebagai pengisi acara teman Pro 2. Oke, baik ya. 5 hari itu rasanya cukup nggak buat kalian mempersiapkan ini atau masih merasa kalian kurang maksimal semalam? Gimana dari Kiki dulu? Cukup sih. Oke, waktu berlatih selama 5 hari gimana perasaannya? Ada perasaan takut salah gerakan nggak? Ada. Terus apa lagi yang dirasain? Terus biasanya setiap malam ngajak Zara kayak latihan bareng. Oh gitu. Oke, jadi kalian ketemuan latihan bareng? Iya. Oke, jadi di luar berlatih sama coach kalian latihan sendiri? Iya. Oke, keren banget. Gimana nggak ada khawatir juga ya tadi takut salah gerakan ya? Oke. Lanjut lagi nih cerita berikut dari Zaki gimana nih latihan 5 hari baru mau tampil gitu. Itu mendadak atau tidak menurut Zaki? Mendadak ya. Perasaannya bagaimana tuh pas latihan? Ada takut salah atau tidak? Ada. Gimana rasanya tuh? Apa yang ada di pikiran waktu aduh coach ini suruh latihan mendadak gitu nggak pikirannya? Iya. Iya ya. Baik. Tapi waktu tampil nggak ada yang salah kan? Waktu kamu tampil? Ada sedikit. Sedikit ya. Tapi nggak kelihatan. Kita aja yang tahu. Itu kalau Kiki gimana? Aman? Nggak ada yang salah? Aku ada keliru di part. Pokoknya udah mau paling akhir ada kelirunya. Oh gitu. Itu faktor apa kira-kira yang bikin keliru? Lupa berapa kali pas bagian partnya. Oh iya, lupa gerakannya ya. Kalau Zaki itu lupa di bagian apa? Bagian pas mau merantau. Oh, mau merantau. Lupa apa? Lupa bawa bekal. Lupa apanya? Lupa gerakan? Bukan. Lupa apa? Topi. Susah. Oh, susah copot. Bukan. Atau susah dipakai? Susah dilipat. Oh,
Oh, dilipat. Itu konsepnya dilipat gitu ya? Topinya tuh sebenarnya tuh topinya tuh udah lurus, cukup ditekan aja, kemudian nanti miring. Nah, dalam konsepnya itu dia mau buat seperti perahu layar gitu, menceritakan betul, seorang berlayar. anak terinspirasi dari Malin Kundang yang menggunakan topi selayar gitu kan. Gitu. Namun kurang tekan, jadi lurus aja. Tapi overall penonton nggak tahu konsepnya harus gimana. Tetapi penonton puas, saya senang sekali lihat penonton rame gitu. Oke, baik. Dari Putra gimana nih waktu persiapan sampai tampil gitu? Perasaannya gimana persiapan 5 hari itu? Cukup maksimal dan saat tampil maksimal. Takut salah, tapi tidak ada yang salah kan? Ada di bagian apa? Saat habis putar 2 kali maju ke depan salah potong. Salah potong apa tuh? Ya, jadi konsepnya tuh cowok-cowoknya itu menggunakan alat senjata, di mana tampil kesatria sebagai tulang punggung juga, bekerja sebagai bertani. Makanya ada yang bawa golok, cerulit gitu kan, motong-motong rumput gitu kan. Perannya mereka seperti itu gitu. Sedangkan ceweknya tuh konsepnya tuh cewek-cewek anak gadis desa yang sedang mencuci di kali gitu, kemudian pergi ke kebun, memetik kapas, memintal menjadi benang, dan mereka menenun. Iya, betul, keren ya. Jadi kamu seharusnya potong apa, tapi salah apa gitu? Harusnya potong ke atas, saya ke bawah. Untung tidak ada coach di situ, coach di depan kena ya coach ya. Seharusnya ke atas ya berarti gerakannya ya. Oke, dari Kayla gimana sebagai pemeran utama? Dari persiapan 5 hari ini ya, cukup ya rasanya? Cukup, dan gerakan saya tuh kayak lebih sedikit. Oh ya, daripada yang lain ya. Oh gitu. Bagian paling susah apa? Part paling susah? Gak ada sih. Gak ada, semua aman aja, lancar, gak ada yang salah ya kamu? Oke, keren, cocok ya terpilih jadi pemeran utama. Cuma kalau untuk Kayla itu saya sendiri sebagai pelatih sempat dilihat sama MC-nya, ternyata ribet juga ya. Kenapa? Ternyata ada part-part yang memang harus dimaksimalkan waktunya, dimana dia kan perannya ganda gitu, satu sebagai gadis desa, satu sebagai ibu gitu. Setelah tampilnya ibunya selesai, dia harus tampil menawan dengan dress yang baru. Kemudian saya cepat-cepat dari di back itu backstage itu, saya cepat, kamu tunduk, sini mahkotanya gini, sini sarungnya dicopot cepat gitu, gitu. Betul, sini ya. aksesoris. Terus sempat MC-nya bilang, ternyata ribet juga ya, tapi keren bisa maksimalkan durasi waktu yang begitu mepet tapi maksimal. Oke, jadi waktu kayaknya paling ribet itu ya ganti kostum ya. Iya, ganti kostum. Dan cowok juga gitu. Dan alhamdulillah saya minta bantuan ibu-ibu mereka untuk ada di backstage juga untuk menggantikan prepare pakaian yang akan mereka gunakan. Makanya kalau lihat penampilan pertama itu mereka gunakan pakaian berbeda, dress pencaksilat kan. Iya betul. Nah, setelah itu dress seorang bangsawan. Bangsawan. Itu yang bikin beda banget ya, luar biasa ya. Oke, jadi itu ya kalau dari pemeran utama awan aja. Coba coach yang kelabakan mengganti kostum ya. Iya. Coach turun tangan juga ya. Iya, makanya lari sana lari sini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Demi penampilan yang maksimal, luar biasa. Dan tentunya membuat penonton itu terpukau, senang, dan seolah-olah dia ada di dalam bagian itu dan ikut bergoyang berjoget tanpa disadari dia juga heboh sendiri gitu. Oke, baik. Dari Zara dulu kita pengen dengar nih cerita 5 hari persiapan untuk tampil di RRI Fest ini gimana? Awalnya gimana? Waktu pertama kali dengar dari coach diminta tampil gitu, kamu seneng nggak? Alhamdulillah seneng. Alhamdulillah seneng. Terus persiapannya cukup? Lumayan ya. Cukup ya. Ada nggak kesalahan waktu tampil? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Part paling sulit buat Zara apa kira-kira bagian paling ribet? Bagian paling ribet pas bentang tenun. Oh iya. Kan habis tenun kita bentang kan. Jadi bagian situ paling ribet. Paling ribet. Hanya ada yang salah dikit ya kan. Oh iya, tapi Zara nggak salah. Alhamdulillah nggak. Perempuan memang nggak pernah salah.
Oke, gitu. Kiki itu gimana Kiki? Part paling susah Kak menurut kamu di bagian mana? Sama pas bentang tenunnya juga. Oh itu yang ada salah mungkin dari kamu? Iya, soalnya di situ jatuh kainnya, jadi Oh, iya. aku ngambil Kainnya lagi gitu. Tapi nggak terlihat ya, kita nggak lihat dari depan itu semuanya berjalan lancar gitu. Kalau Zaki yang paling sulit tuh apa? Bagian apa? Topi itu tadi ya? Iya. Tipe topi. Terus apa lagi? Tidak ada. Tidak ada. Yang lompat itu cewek ya? Itu siapa yang ngelompat dari atas tuh? Ada dua, si Putri sama si Ibu. Oh Ibu. Kayla yang lompat paling tengah itu ya? Ya ini. Kayla. Waduh, ini pakai sarung terus lompat, sayang dukdak kan ini. Mahkotanya, saya ragu. Kalau salah lompat mahkotanya jatuh. Iya betul. Iya kan pakai mahkota. Itu lagi tuh. Tapi pintar dia. Nah ya dari Putra nih mau cerita apa silakan. Yang dibisikin tuh mungkin cerita waktu tampil boleh diceritain silakan. Langsung aja santai aja. Gimana? Waktu tampil apa yang paling susah dari Putra? Bagian mana? Paling susah saat lepas topi ambil kacamata. Oh, terakhir itu ya? Ya. Itu seru banget tuh. Keren ya kacamatanya? Iya, karena itu beat waktunya itu Cepat. sangat cepat gitu kan. Bagaimana dia ada 3 gerakan tuh Kara. 1 lari ke posisinya masing-masing, 2 simpan alat topinya dicopot, terus ganti kacamata, ganti topi songket dengan topi layar. Oh ya, jadi topinya disimpan ke disimpan. depan. Nah itu dengan durasi ketukannya pas gitu kan. Oh ya betul. Aduh itu paling ribet ya. Oke, keren luar biasa. Kalian udah nampilkan yang terbaik ya buat RRI. Terima kasih. Ya, sama-sama. And then kita pengen tahu kalau kalian kan atlet gitu pencak silat. Menurut kalian lebih susah mana? Jadi atlet pencak silat atau jadi penari gitu? Oke, satu persatu lagi nih. Jadi Kiki. Dua-duanya sih. Dua-dua aja ya. Tapi lebih mudah mana menurut kamu? Nari. Lebih mudah nari. Oke, berarti kamu lebih suka nari ya. Biasanya gitu kan. Lebih menganggap mudah. Makanya menurutnya karena suka itu kan. Jadinya terasa mudah gitu. Dari Zaki mana? Lebih mudah mana? Pencak silat atau nari? Nari. Kamu suka nari berarti? Tidak. Tapi gerakannya lebih gampang ya. Oke, sama Putra juga? Yang lebih susah nari. Oh, lebih susah nari ya. Kenapa? Ya. Karena kalau silat jurusnya banyak. Oh gitu. Ada jurus tunggal, solo kreatif, ganda, regu, dan itu saja. Itu. Jadi lebih susah mana? Silat. Oh silat lebih susah. Tapi kamu lebih suka mana? Silat atau nari? Silat. Keren. Lanjut dulu, Zara dulu mungkin. Lebih pilih mana nih? Lebih pilih nari. Lebih pilih nari ya. Kenapa? Keluar dari silat. Karena nari lebih mudah. Lebih mudah ya. Silat kan ada bagian fight gitu. Oh iya. Lebih sulit ya gerakannya ya. Oke, Kayla gimana? Lebih sulit silat. Oh ya, baik. Jadi, ternyata saya pikir lebih sulit nari gitu. Tergantung sih Kak, tergantung dari konsep dan koreonya gitu. Dan bagaimana menyampaikan betul ya. Pesan dari tari ataupun bagaimana untuk menyampaikan keberhasilan dalam pencaksilat sendiri gitu, Kak. Oke, baik. Jadi ini padahal kita lihat itu gerakannya sudah begitu ribet, tapi ternyata ini bagi mereka ini masih lebih mudah ya, daripada jadi atlet pencak silat. Luar biasa, keren banget nih ya. Oke, baik. Dan apa nih pengalaman berkesan yang kalian dapat dari tampil di acara ini gitu? Siapa? Zaki dulu. Ini penampilan yang keberapa sih buat kalian untuk nari? Kalau Zaki? Pertama ya. Jadi gimana? Dapat hal berkesan apa? Senang ya bisa tampil ya. Oke.
Kayla mungkin? Saya narinya dari TK sampai sekarang. Oh, ini deh penari ya. Kalau tampil di sini gimana akhirnya? Apa yang berbeda mungkin yang kamu dapat? Kalau di sini saya sudah 2 kali. Oh, 2 kali tampil ya? Kayak berapa tahun yang lalu pas di sini. Oh, bareng sama sekolahnya? Enggak, pas sama kayak daerah pas nari. Oke. Oh, tari piring waktu itu. Berarti Minang itu ya? Ya. Oke. Kamu berarti udah tampil kedua di RRI. Gimana? Hal yang kamu dapat tuh apa gitu? Tambah mental mungkin, tambah percaya diri gitu ya? Percaya diri. Oke, baik. Zahra mungkin apa yang berkesan yang didapat? Oke, kita ke Kiki dulu mungkin. Gimana hal berkesan apa yang didapat nih? Mungkin kalau aku dapat pengalaman baru sama kayak lebih percaya diri aja. Oke, ini first time ya tampil menari? Oke, jadi dapat pengalaman baru, bisa tampil menari ya coach ya. Oke, Putra mungkin yang belum jawab. Dapat pengalaman baru dan menambah mental. Oke. Biar tidak gugup. Oke. Tampil. Oke, jadi melatih mental itu tadi ya coach ya. Luar biasa banget nih. Dan dari coach sendiri nih, kira-kira gimana nih? Mungkin apa yang bisa coach bagikan tips mungkin kalau semua orang itu ternyata atlet itu ternyata bisa nari juga gitu. Itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu untuk menjadi seorang penari walaupun dia itu atlet gitu? Jadi gini prinsipnya, kalau saya tuh semua atlet itu tidak semua bisa menjadi penari, dan penari itu tidak semua juga bisa jadi atlet. Nah, kondisional. Nah, kalau di saya sendiri ini, saya ingin memberdayakan mereka bagaimana bisa di segala lini atau segala bidang gitu, sehingga ke depan apa yang saya berikan kepada mereka itu bisa bermanfaat bagi mereka sendiri, dan mereka bisa membagikan ilmu itu kepada yang lainnya gitu, sehingga bermanfaat bagi orang lain, diri mereka sendiri, lingkungan, dan tentunya jadi kebanggaan keluarga gitu. Oke. Dan tips yang saya tanamkan kepada mereka itu yang paling pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab mulai diri sendiri, kemudian waktu gitu, kemudian latihan dan penampilan. Nah, kalau jadi seorang penari ataupun atlet, tidak serta-merta penari itu setelah tampil tari hilang, habis. Atlet juga tidak serta-merta setelah tanding hilang. Enggak, ada proses continue. Gitu. Mulai dari mereka latihan lagi gitu, persiapan karena berjenjang gitu kan Pak. Dan tentunya membagi waktu juga, membagi waktu di mana waktu buat latihan dan waktu belajar juga, kan mereka ini statusnya pelajar. Iya, betul. Enggak boleh terlalu fokus di nari juga, harus bisa bagi waktu buat sekolah, belajar dan lain-lain gitu kan. Oke, jadi coach ini juga bijaksana ya. Melihat dari segala sisi ya, dari anak-anak ya. Betul. Apalagi mereka ini dalam kategori karakter yang berbeda-beda gitu kan, karena usia-usia pelajar kan gitu kan. Nah, kalau saya sendiri sebagai pelatih, saya kondisional sih Kak Rara gitu. Ada tantangan-tantangan yang memang harus saya lalui dengan penuh kesabaran. Contoh di saat latihan semuanya udah komplit, sisa satu kan nggak bisa jalan gitu iya, kan. betul. Nah, makanya saya ngambil kebijakan gimana besok baru latihan ya, tapi jam sekian-sekian. Nah, anaknya datang satu-satu gitu. Tapi overall membina komunikasi dengan orang tua itu juga enak, nyaman. Makanya kalau saya sendiri nggak bisa terlaksana, makanya saya bagi tugas. Orang tua tolong bantu saya di bagian ini, nanti orang tua tugasnya ini gitu. Buatnya kayak gini, nanti saya contohin gitu. Makanya kemarin itu kan sebelum tampil kita ada GR nih. Nah, GR tuh nih udah gini, propertinya ini ya, dibagi ya gitu ya. Nah, gitu. Makanya gitu. Kerjasama dengan orang tua juga. Betul, ini berarti sekali. Orang tua support ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Dan yang terakhir mungkin coach,
harapan dari adik-adik ini apa mungkin setelah tampil di sini, harapan kedepannya mungkin apa? Mau tampil di mana lagi kah atau gimana? Dari adik-adik mungkin ada yang mewakili dulu satu, Kiki dulu mungkin. Harapannya kira-kira apa nih setelah tampil di sini? Mungkin untuk Kiki pertama kali, yang berikutnya? Malu. Pengen tampil lagi mungkin? Iya. Oke, dengan panggung yang lebih besar lagi semoga ya. Dari Zara mungkin. Harapan saya semoga yang selanjutnya lebih bagus lagi. Oke. Itu aja. Baik. Gimana Coach? Kalau harapan saya semoga kedepannya itu mereka bisa diikut sertakan dalam kategori lomba itu. Amin. Dan mereka mungkin bisa fighting ya, betul-betul fighting, bukan hanya untuk mengisi acara tetapi juga sebagai peserta dan bagaimana merasakan lomba di atas panggung perlombaan. Mulai dari tingkat yang paling kecil bahkan hingga di tingkat nasional gitu. Amin ya. Oke. Mau sampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan Zaki? Apa? Mau ngomong apa? Mau ngucapin terima kasih mungkin ke coach atau apa? Silakan. Pada orang tua. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada coach karena sudah membimbing kami dari awal. Sudah mengajari dan itu sangat capek bagi coach. Karena kami 9 orang diajarin satu-satu sama coach. Oh gitu, satu persatu. Wow, amazing. Itu aja. Putra mau tambahin? Silakan. Terima kasih kepada orang tua telah mensupport saya dan terima kasih untuk coach telah membina saya. Sampai sekarang. Zaki mau sampaikan apa? Terima kasih kepada orang tua telah mensupport dan coach yang telah membimbing selama 5 hari. Kiki. Makasih untuk orang tua karena udah mendukung, sama makasih buat coach karena udah ngajarin kami untuk latihan terus. Oke deh, Zara. Baik, terima kasih untuk kedua orang tua saya yang sudah mau mendukung. Terima kasih untuk coach dalam mengajar kita bersatu-satu. Ada 9 orang. Oh, luar biasa. Terima kasih coach ya. Ya, terima kasih juga buat RRI, orang tua dan semuanya yang telah mensupport kami sehingga kami bisa tampil dengan maksimal dan tentunya menarik perhatian para penonton kemarin. Oke, baik. Dan ya, itulah obrolan kita di Santai Siang Pro 2 FM ketika atlet pencaksilat terjun ke dunia di lantai tari ya. Terjun untuk menari. Terima kasih coach sekali lagi udah hadir ya di studio Pro 2 FM walaupun baru tampil semalam. Capek? Lumayan. Tapi terbayarkan ya karena udah maksimal nih. Baik, dan kita pamit di Santai Siang Pro 2 FM. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang, bye-bye. Bye-bye.